Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Terkhusus bagi adik-adik para pencari ilmu, semangat pagi gitu ya. Semoga apa yang diagendakan hari ini, yang direncanakan hari ini berbuah manis hingga kemudian kita semangat kembali mengulang-ulang kebaikan itu gitu ya. Karena seringkali kita menjadi motivasi dalam hidup itu adalah kebahagiaan. Saat kita bahagia menjalani hari ini dengan capaiannya, semoga kita semangat menghadapi kehidupan berikutnya. Tapi tidak pula kalau nggak hari ini tidak sesuai dengan keinginan langsung tidak bahagia. Harusnya bahagia tetap. Kenapa? Karena ternyata tidak tercapainya hari ini sesuai target, namun kesempatan kita untuk hidup hari ini sudah ada untuk berusaha. Insya Allah itu menjadi suatu kebahagiaan tersendiri. Maka kuncinya itu adalah bahagia. Baik, kali ini kita akan masuk ke dalam sesi hukum ketenagakerjaan atau perburuhan. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas perihal perjanjian kerja. Karena sebelum kita sudah hubungan kerja dan hubungan industrial, kali ini kita akan belajar mengenai perjanjian kerja. Nanti kita akan bermuara kepada perjanjian kerja. Dalam ketenagakerjaan itu ada dua, ada PKWT dan ada PKWTT. Apa itu? Stay tune terus di channel kita. Baik, kita awal dulu ya, bahwa perjanjian kerja itu apa? Perjanjian kerja itu diatur, kita temui ya dalam beberapa pengaturan. Yang pertama kita lihat lex generalisnya dulu ya. Ada di dalam KUH Perdata, pasal 1601A, yang berbunyi, perjanjian kerja adalah suatu perjanjian di mana pihak ke-1 atau buruh itu mengikatkan dirinya untuk dibawa perintah pihak lain atau majikan kepada si majikan untuk suatu waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah. Jadi ada beberapa unsur tuh. Ada perjanjian antara buruh dengan majikan, ada unsur perintah atau pekerjaan yang dikerjakan, dan ada unsur upah. Ada 5 unsurnya. Itu harus ada gitu ya, menjadi unsur daripada perjanjian kerja berdasarkan Kitab Undang Hukum Perdata. Sedangkan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan juga Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja, itu dibunyikan bahwa perjanjian kerja merupakan perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. Itu dia. Jadi lebih kompleks gitu ya, lebih sempurna diatur di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Kenapa? Ya, kita tidak lagi berbicara masalah upah itu, tapi lebih kepada hak dan kewajiban. Tidak berbicara masalah perintah, tapi berbicara masalah kewajiban daripada para pihak dan hak daripada para pihak gitu ya. Jadi lebih kompleks dan lebih luas, karena hak dan kewajiban itu lebih luas nantinya kajiannya seperti itu. Maka dalam hal ini dapat dipahami ya, adanya 3 unsur utama esensi daripada perjanjian kerja seperti yang kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Adanya perintah, pekerjaan, dan upah. Ketiga-tiga ini bisa difahami menjadi hal yang kemudian saling berkaitan gitu ya. Kenapa seseorang itu mendapat perintah atas pekerjaan? Kenapa dia mendapat upah atas pekerjaan yang dia lakukan? Gitu ya, atas perintah yang dia kerjakan, seperti itu. Maka unsur pekerjaan kita lihat dulu, apa yang dimaksud dengan unsur pekerjaan? Unsur pekerjaan yaitu pekerjaan tersebut harus ada pekerjaan yang diperjanjikan atau objek perjanjian. Jadi dalam perjanjian itu harus dijelaskan apa yang menjadi objek perjanjian atau pekerjaannya. Pekerjaan tersebut haruslah dilakukan sendiri oleh pekerja, hanya dengan seizin majikan dapat menyuruh orang lain untuk melakukan. Ya, contohnya ya pekerja itu hanya dia yang bisa mengerjakan, dan dia tidak boleh menyuruh orang lain untuk mengerjakannya tanpa seizin daripada pemberi kerja atau majikan. Ya, kecuali Anda misal diangkat sebagai supervisor, kepala cabang misal gitu. Boleh nggak menyuruh staf untuk membuatkan dokumen pelaporan segala macam? Boleh, karena memang itu hak Anda dan kewajiban Anda, kan gitu ya, saling berkaitan. Maka disah-sah saja gitu ya. Namun pada esensialnya perjanjian kerja ini
lebih memberikan instruksi pekerjaan kepada setiap orang atau setiap pribadi tersebut yang mengikatkan diri sebagai pekerja. Hal ini dijelaskan di dalam KUH Perdata pasal 1603A. Buruh wajib melakukan sendiri pekerjaannya, hanya dengan seizin majikan ia dapat menyuruh orang lain menggantikannya. Itu dia konsepnya ya. Maka konsep daripada pekerjaan itu biasanya berkaitan dengan keterampilan atau keahlian. Maka menurut hukum jika pekerja meninggal dunia maka perjanjian kerja tersebut putus demi hukum, kan gitu ya, karena tidak dapat dilakukan lagi oleh orang lain, seperti itu. Selanjutnya ada unsur perintah. Jadi manifestasi daripada pekerjaan yang diberikan kepada pekerja oleh pengusaha itu adalah pekerja yang bersangkutan harus tunduk pada perintah pengusaha untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan apa yang diperjanjikan, gitu ya. Ya contoh manajer, dia harus mampu, misal manajer ini ya cabang, kantor kepala cabang seperti yang tadi, dia wajib melaksanakan apa yang kemudian menjadi tujuan perusahaan. Selain secara umum dia kerjakan sendiri, secara ininya khususnya bisa jadi perintah daripada atasan. Targetnya harus ini. Nah, dia kerjakan itu, kan gitu ya. Seperti itu. Maka di dalam pekerjaan tersebut atau perjanjian tersebut juga harus memuat adanya unsur perintah. Adanya unsur perintah dalam perjanjian kerja kedudukan kedua belah pihak, yaitu pihak yang satu kedudukan di atas dan pihak yang lain berkedudukannya di bawah. Nah, itu dia konsekuensi daripada perintah. Ada yang di atas dan ada di bawah. Hingga kemudian hubungannya di sini disebut hubungan subordinasi, yaitu hubungan kedinasan. Gitu ya. Hingga kemudian beda dengan hubungan kedinasan tersebut. Kenapa? Karena subordinasi maka ada perjanjian kerja. Itu dia. Karena ada perjanjian kerja, maka sistem hubungannya seperti itu, subordinasi. Ada atasan, ada bawahan, gitu ya. Kemudian adanya unsur upah, gaji, gitu ya. Upah merupakan peran penting dalam hubungan kerja atau perjanjian kerja. Bahkan dapat dikatakan bahwa tujuan utama seseorang bekerja itu adalah untuk memperoleh upah. Maka upah di sini definisinya berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja. Itu yang pertama, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan. Termasuk di dalamnya nanti ada berbicara masalah tunjangan pekerja, keluarga, pekerjaan, atau apa yang telah dilakukannya, seperti itu. Jadi ada beberapa tunjangan jika kemudian ada, kan gitu ya, sesuai dengan perjanjian kerja. Maka saat kemudian kita berbicara perjanjian kerja, di sini ada suatu konsepsi yang perlu difahami, gitu ya, yaitu syarat sah suatu perjanjian. Dalam pasal 1320 itu dijelaskan bahwa syarat sah suatu perjanjian itu ada 4, gitu ya. Nomor 1 dan 2 itu sifatnya adalah subjektif atau para pihak. Sedangkan sifat yang kedua, 3 dan 4 ini sifatnya objektif atau objek daripada perjanjian. 1 dan 2 itu apa? Yang 1 itu adalah kesepakatan para pihak. Jadi konsep yang pertama itu adalah sepakat. Para pihak sepakat dulu, gitu ya. Kalau sepakat para pihak, gimana cara proses penyelenggaraan perjanjiannya, udah oke, sepakat terpenuhi, oke, lanjut. Selanjutnya apa? Kemampuan atau cakap melakukan perbuatan hukum. Ini penting dalam ruang lingkup ketenagakerjaan. Seringkali kita temui bagaimana Pak jika tenaga kerja itu anak-anak, mempekerjakan anak-anak dalam suatu aktivitas pekerjaan. Contoh, artis-artis cilik gitu ya. Dulu ini sempat viral kan gitu. Ini juga hari ini kita coba sampaikan bagaimana pandangannya. Nanti ini bisa jadi tugas ya bagi adik-adik, silakan cari gimana perjanjian yang dibuat oleh artis cilik gitu ya, dengan suatu produser acara seperti itu.
Bagaimana konsekuensi hukumnya jika anak-anak kan gitu di bawah umur? Sedangkan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berkompeten dalam membuat perjanjian kerja itu adalah orang yang cakap hukum, sedangkan anak-anak belum cakap hukum. Dan termasuk juga nanti misal perwalian ya, masalah orang yang di bawah perwalian dan segala macamnya. Selanjutnya unsur yang ketiga itu adanya pekerjaan yang diperjanjikan atau suatu hal tertentu yang diperjanjikan. Apa itu? Apa aja? Jadi dalam 1320 ini tidak menggambarkan secara rinci perbuatan apa yang mau mereka kerjakan. Silakan apa saja. Kenapa dikatakan apa saja? Karena perikatan ini termasuk dalam konsepsi yang terbuka, gitu ya, dalam kaidah BW itu sendiri atau Kitab Undang Hukum Perdata. Buku 3 ini adalah buku yang karakternya terbuka. Maksudnya terbuka, ya para pihak boleh turut serta membuat pasal, mencampuri isinya sepanjang tadi ini terpenuhi pasal ini. Itu ya. Apa aja perjanjiannya silakan dibuat, gitu ya. Ada yang baik itu yang sudah ada diatur maupun yang belum ada diatur, kita atur sendiri, silahkan, boleh. Kemudian pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya, ini istilah lain yang disebut kausa halal, gitu ya, bahwa setiap perjanjian yang dibuat, objeknya itu tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ketertiban umum, pelanggaran nilai norma dan kesusilaan, kemudian peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka jual beli narkoba itu tidak dibenarkan. Gitu ya. Kenapa? Karena bertentangan dengan nilai-nilai atau hukum yang berlaku. Prostitusi gimana Pak? Sama, bertentangan dengan nilai kesusilaan, tidak boleh. Maka prostitusi itu termasuk perjanjian yang batal demi hukum, gitu ya. Tidak dibenarkan. Nggak bisa ya, kalau ada misal, mohon maaf nih, wanita prostitusi melaporkan ke polisi bahwa dia tidak dibayarkan atas jasanya, itu tidak dapat dikatakan suatu tidak pelanggaran terhadap kaidah perjanjiannya atau dia gugat ke pengadilan, tidak bisa. Karena perjanjiannya batal demi hukum. Itu dia. Konsekuensi dari karakter subjektif dan objektif ini memiliki karakter yang berbeda. Jika berkaitan dengan subjek tadi 1 dan 2, jika dilanggar, maka unsurnya itu ada choice, ada pilihan hukumnya. Mau dibatalkan atau tidak, dapat dibatalkan atau tidak. Sedangkan konsepsi objektif itu lebih mengandung unsur otoritatif bahwa perbuatan tersebut langsung dinyatakan batal demi hukum jika dilanggar. Poin 3 dan 4. Seperti itu. Maka dalam pemenuhan perjanjian kita harus melihat pasal 1320 ini. Gitu ya. Kenapa? Karena dia akan mendukung sekali dengan aktivitas pekerjaan yang akan kita kerjakan nanti melalui konsep perjanjian kerja. Gitu ya. Maka esensi dari perjanjian kerja ini ada beberapa karakternya, yaitu disepakati oleh karyawan dan perusahaan dalam waktu tertentu atau tidak tertentu, dapat ditulis atau lisan yang tertulis wajib berbahasa Indonesia. Itu ya, ini konsepsi esensial daripada perjanjian di Indonesia. Dan setidaknya informasi di dalam perjanjian kerja itu memuat nama, alamat perusahaan, jenis usaha, nama pekerja, jenis kelamin, umur, alamat gitu ya. Kemudian jabatan atau jenis pekerjaannya, tempat bekerjanya apa, besaran upah dan cara pembayarannya, syarat-syarat pekerjaan yang memuat hak dan kewajiban para pihak, mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian, tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat, dan diakhiri dengan tanda tangan para pihak. Itu konsepsi isinya. Gitu ya. Jadi setidaknya memuat informasi-informasi tersebut. Dan terkait dengan perjanjian ini ada konsepsi bahwa memang dilarang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama. Kenapa? Karena pada esensialnya hal-hal tersebut itu melindungi pekerja.
Kalau itu dilanggar, biasanya itu adalah pelanggaran-pelanggaran, pasti itu saya katakan gitu ya. Seringkali kita temui ada beberapa pengaturan, contoh di beberapa perusahaan yang baru berkembang menggaji karyawan tidak sesuai standar upah minimum regional, misal seperti itu. Ya, apakah itu dibenarkan? Walaupun perusahaan itu masih berkembang, mau berkembang gitu ya, tetap ada kewajiban bahwa mereka tetap wajib memberikan upah minimum tersebut. Jika tidak sanggup, baru wajib melaporkan kepada dinas ketenagakerjaan, seperti itu. Konsep perjanjian kerja ini ada dua. Ini ya, ada PKWT dan ada PKWTT. Saya berikan gambaran umumnya saja dulu. PKWT itu adalah perjanjian kerja antara pekerja dengan buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu. Ada batas waktunya. Itu ya namanya PKWT, perjanjian kerja waktu tertentu. Sedangkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu, ini lawannya. Jika ada waktu tertentu, ini tidak tertentu, maka sebenarnya hubungan kerjanya tetap. Maka perjanjian kerja antara pekerja atau buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap. Tetap berarti karyawan tetap gitu ya. Oke. Konsep dalam PKWT ini ada beberapa konsepnya gitu ya. Yaitu karena dia berdasarkan waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu, maka bisa dibuat berdasarkan jangka waktunya dan atau berdasarkan selesainya suatu pekerjaan, satuan hasil gitu ya. Jadi ada satuan waktu dan ada satuan hasil, terikat pada hal tersebut. Konsep PKWT ini wajib sebenarnya bersifat tertulis agar ada kejelasan bagaimana hak dan kewajiban, masa berlaku dan segala macamnya. Namun seringkali jika kemudian tidak tertulis, bisa nggak? Bisa saja, tapi harus memuat sudah informasi tersebut disepakati oleh para pihak tadinya. Dan perjanjian dalam waktu tertentu ini tidak boleh mensyaratkan adanya masa percobaan atau training. Itu ya, tidak boleh. Kenapa? Karena training itu khusus untuk PKWTT, waktu tertentu. Karena waktu pekerjaan yang lama itu butuh training. Tapi kalau untuk waktu tertentu tidak perlu. Karena dalam PKWT ini paling lama pekerjaan yang dikerjakan itu adalah selama 3 tahun dan tidak boleh ada perpanjangan. Sedangkan dalam konsep pekerjaan yang lain dia maksimal 2 tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 kali, gitu ya, diperpanjang 1 kali. Nggak boleh perpanjang lagi, langsung berurutan. Maka ada beberapa ini dengan cara pengubahan perjanjiannya dengan konsep teknis dalam perjanjian yang kemudian dapat mengubah konsep PKWT tersebut gitu ya. Maka dalam berapa renggang waktunya, yaitu 30 hari dari PKWT yang lama, baru boleh perpanjangan kembali 1 kali dan paling lama 2 tahun PKWT gitu ya. Selanjutnya bagaimana dengan PKWTT? PKWTT itu perjanjian waktu tidak tertentu. Boleh mensyaratkan masa percobaan maksimal 3 bulan. Namun masa percobaan tidak boleh juga dilakukan penggajian di bawah UMR. Gitu ya. Kenapa? Karena tetap pada masa percobaan ia melaksanakan pekerjaannya penuh seperti bagaimana dia melakukan pekerjaan pada umumnya. Dan PKWTT ini dia sama seperti pekerjaan tetap, gitu ya. Maka dalam melaksanakan pekerjaannya setelah selesai masa training, seseorang tersebut wajib diberikan surat pengangkatan oleh perusahaan yang memuat informasi nama, alamat, tanggal mulai bekerja, jenis pekerjaan dan besarannya upah. Ini SK pengangkatan namanya. Ini yang digunakan pekerja nanti ya kalau kemudian terhitung kapan dia mulai bekerja hingga berakhirnya kapan, seperti itu. Itu ya PKWTT. Dan banyak hak yang nanti berbicara masalah isi daripada perjanjian. Nanti kita akan bahas dalam pertemuan berikutnya. Mungkin sekian dulu dari pertemuan kita hari ini. Stay tune terus di channel Sam and I Connection. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.